wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Izanur Fahir. Nama saya Nanda Parmita. Nama saya Sunila. Nama saya Dahliati. Nama saya Selawasila. Nama saya Gustiani. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan tentang sektor pertanian, yaitu tomat rampai yang berada di daerah apa? Baros. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke penjelasannya. Langsung saja ke latar belakangnya. Pertanian ini merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian daerah, khususnya di wilayah pedesaan seperti di daerah Baros, Kampung Cikapas, RT 010, RW 003, Desa Curug Agung, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, dan Provinsi Banten. Salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi adalah tomat rampai. Nah, tomat rampai ini dikenal memiliki ciri rasa khas, aroma lebih kuat, serta banyak digunakan sebagai bahan masakan dan olahan tradisional. Nah, permintaan tomat rampai ini terus meningkat seiring dengan berkembangnya industri kuliner dan kebutuhan rumah tangga. Namun, petani masih menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi harga, terus perubahan iklim, serta keterbatasan teknologinya budidaya. Oleh karena itu, pengembangan pertanian tomat rampai perlu mendapat perhatian agar meningkatkan pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Selanjutnya yaitu gambaran umum perekonomian daerah. Di sini ada letak dan kondisi wilayah. Di wilayah Baros berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Secara administratif, Baros merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Serang yang terdiri dari beberapa desa dengan topografi datar hingga sedikit berbukit. Kecamatan Baros terletak di bagian barat Laut Jawa dan termasuk wilayah yang cukup strategis dari segi geografis karena berada antara kota Serang dan wilayah agraris lain di kabupaten tersebut. Tanaman seperti tomat rampai atau walaupun lebih banyak dokumentasi resmi tentang lokasi budidayanya di Baros. Umumnya bisa dibudidayakan di lahan pertanian desa-desa di sekitar Baros yang memiliki tanah dataran rendah sampai sedang. Kondisi tanah gembur dengan drainase cukup baik dan sumber air yang tersedia dari irigasi lokal atau mata air desa. Sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut bermata pencaharian sebagai petani dengan mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber utama pendapatan. Oke, baik. Selanjutnya itu peran objek terhadap ekonomi daerah. Nah, ada beberapa. Yang pertama, sumber pendapatan petani. Nah, yaitu budidaya tomat rampai memberikan penghasilan langsung bagi petani lokal, terutama di desa-desa di Baros yang memiliki lahan pertanian subur. Nah, lanjut, penjualan tomat rampai tidak hanya dipasarkan di pasar lokal atau tradisional, tetapi bisa dipasok ke rumah makan, restoran, dan industri pengelolaan makanan. Juga meningkatkan daya beli petani dan kesejahteraan keluarga mereka. Nah, yang kedua, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, yaitu produksi tomat rampai mendorong perputaran ekonomi desa, termasuk kebutuhan pupuk, benih, alat pertanian, transportasi, dan jasa pemasarannya. Munculnya lapangan kerja tidak langsung seperti pengepakan, distribusi, dan penjualan turut mendukung ekonomi lokal. Lalu, tomat rampai sebagai produk hortikultura menambah keragaman komoditas pertanian sehingga ekonomi daerah tidak tergantung pada satu jenis tanaman saja. Yang ketiga, ada kontribusi terhadap pendapatan daerah, yaitu penjualan tomat rampai yang cukup besar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui pajak, retribusi pasar, dan perdagangan lokal. Lalu produk unggulan seperti tomat rampai juga dapat meningkatkan citra dan potensi agribisnis Baros, membuka peluang investasi dan program pembangunan pertanian. Baik, selanjutnya di sini ada kendala yang dihadapi. Yang pertama, adanya perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca yang sulit diprediksi seperti hujan, berlebihan, atau kemarau panjang dapat mengganggu pertumbuhan tomat. Hujan terus-menerus bisa menyebabkan tanaman mudah busuk dan terserang penyakit. Sedangkan, kekeringan dapat menghambat pertumbuhan dan menurunkan hasil panen. Yang kedua, adanya serangan hama dan penyakit tanaman. Tanaman tomat rampai rentan terhadap hama seperti ulat, kutu daun, dan lalat buah, serta penyakit seperti busuk daun dan layu. Serangan ini dapat merusak tanaman, menurunkan kualitas buah, bahkan menyebabkan gagal panen jika tidak ditangani dengan baik. Yang ketiga, ada keterbatasan modal dan teknologi pertanian, yaitu banyak petani masih memiliki modal terbatas sehingga sulit membeli bibit unggul, pupuk berkualitas, atau pestisida yang tepat. Selain itu, kurangnya penggunaan teknologi pertanian modern membuat proses budidaya kurang efisien dan hasil panen tidak maksimal. Yang terakhir, ada fluktualisasi harga di pasaran, yaitu harga tomat rampai sering mengalami naik turun yang tidak stabil saat panen raya. Harga biasanya turun drastis sehingga pendapatan petani berkurang. Kondisi ini menyulitkan petani dalam memperoleh keuntungan yang stabil. Jadi itu ada pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat petani rampai di Baros berasal dari penjualan hasil panen mereka. Besaran pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain luas lahan yang dimiliki, produktivitas tanaman, harga jual di pasaran, serta metode pemasaran yang digunakan.
Tomat rampai dapat dipanen beberapa kali dalam setahun, sehingga pendapatan bersifat musiman, tetapi berulang. Pendapatan ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, dan moral untuk mengembangkan usaha pertanian, seperti perluasan lahan atau pembelian alat pertanian. Selain itu, sebagai petani juga memperoleh penghasilan tambahan dari jasa pemakaman, pengelolaan, dan penjualan produk, terutama dari tomat rampai. Dengan manajemen pertanian yang baik dan memanfaatkan saluran pemasaran yang efektif, pendapatan dari tomat rampai dapat meningkatkan dan berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruh kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah sangat berperan penting dalam pertumbuhan pertanian tomat rampai melalui berbagai program dan bantuan. Misalnya, yang pertama itu ada penyuluhan pertanian, membantu petani memperoleh informasi terbaru mengenai teknik bercocok tanam, pengendalian hama, dan pemeliharaan tanaman, sehingga produktivitas dan kualitas hasil panen meningkat. Yang kedua, bantuan bibit dan pupuk. Secara langsung akan menurunkan biaya produksi bagi petani dan memastikan ketersediaan bahan berkualitas sehingga tanaman tumbuh optimal. Yang ketiga ada pelatihan teknik budidaya modern yang akan memberikan kemampuan kepada petani untuk mengadopsi metode pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan, misalnya penggunaan sistem tanam yang tepat dan pengelolaan air yang efektif. Yang keempat yaitu pengembangan pasar dan distribusi melalui fasilitasi pemasaran produk baik ke pasar tradisional maupun skema retribusi regional, membantu petani menjual hasil panen dengan harga yang lebih stabil dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah melalui jalur-jalur tersebut akan meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani, serta memperkuat kontribusi pertanian tomat rampai terhadap ekonomi lokal. Adapun peluang dan tantangan pengembangan ekonomi daerah. Peluang yang pertama yaitu permintaan pasar yang terus meningkat. Tomat merupakan bahan pangan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha kuliner. Yang kedua, potensi pengolahan tomat menjadi bahan olahan. Tomat rampai tidak hanya dijual dalam bentuk segar, tapi juga bisa diolah menjadi berbagai produk seperti saus tomat, saus sambal, tomat kering, atau pasta tomat. Yang ketiga yaitu dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian. Pemerintah memberikan berbagai bentuk dukungan seperti bantuan bibit, pupuk subsidi, penyuluhan pertanian, serta pelatihan teknik budidaya modern. Dukungan ini membantu petani meningkatkan hasil panen, kualitas produk, dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir ada tantangan. Yang pertama, persaingan dengan produk dari daerah lain, yaitu tomat rampai harus bersaing dengan tomat lain dari daerah lain yang memiliki produksi lebih besar atau harga lebih murah. Persaingan ini menurut petani untuk menjaga kualitas, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperkuat pemasaran agar tetap mampu bersaing di luar. Yang kedua, perubahan iklim, yaitu perubahan iklim menyebabkan cuaca sulit diprediksi seperti curah hujan berlebihan atau musim kemarau panjang. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan tanaman tomat, meningkatkan risiko gagal panen, dan menurunkan hasil produksi. Yang terakhir, keterbatasan sarana dan prasarana, yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana seperti irigasi, alat pertanian modern, jalan distribusi, dan fasilitas penyimpanan membuat proses produksi dan pemasaran. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Pertanian tomat rampai berperan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat, mendorong aktivitas ekonomi lokal, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Meskipun demikian, pengembangan pertanian tomat rampai masih menghadapi kendala seperti perubahan iklim, terus serangan hama dan penyakit tanaman, keterbatasan modal dan juga teknologi, serta fluktuasi harga pasar yang memengaruhi stabilitas pendapatan petani. Nah, dukungan kebijakan pemerintah daerah melalui penyuluhan pertanian, terus bantuan bibit dan pupuk, pelatihan teknik budidaya modern, serta pengembangan pasar dan distribusi sangat berpengaruh dan meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan juga kesejahteraan para petani. Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan, pertanian tomat rampai memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai penggerak ekonomi daerah. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.